Jadi seandainya Pak, kalau Bapak duduk di DPR RI itu harapannya seperti apa Pak untuk masyarakat itu Pak? Masyarakatnya jelas dulu. Masyarakat itu kan yang namanya saya duduk menjadi anggota DPR RI itu ketika duduk itu kan saya membawahi dapil saya. Itu dapil Riau 2. Dapil Riau 2 itu terdiri dari 5 kabupaten seperti yang kita tahu. Konsentrasi saja terhadap semua permasalahan di kabupaten. Kalau Kampar itu saya rasa hanya gampang saja. Satu tentang administrasi. Administrasi tata ulang pemerintahan, tata kelola pemerintahan, swakelola pemerintahan. Kalau Kampar, karena Kampar itu desa induk. Desa induk itu adalah desa yang gampang berkembang. Karena APBD-nya jelas. Yang kedua, kita kembali kepada Pelalawan. Pelalawan itu anak dari Kabupaten Kampar. Sebenarnya Pelalawan itu Kabupaten Kampar. Konsentrasi Pelalawan ketika pecah dari Kampar itu harusnya makin baik, tapi sekarang nampaknya tidak makin membaik gitu. Apa sebab? Satu, saya melihat banyak konflik perusahaan, konflik masyarakat dengan perusahaan. Banyak masyarakat, lahan-lahan masyarakat, hak tanah ulayat yang diambil oleh perusahaan. Ini kan kajian yang mendalam dari Kementerian Pertanahan, Kementerian Kehutanan. Karena banyak perkampungan yang dijadikan jadikan income perusahaan. Banyak kuburan-kuburan yang harusnya diingklap tidak lagi diingklap oleh perusahaan, diakui sebagai hutan konvensi mereka. Jadi Pelalawan khususnya, satu ya, saya akan membenahi bagaimana mengembalikan hak komunal masyarakat hukum adat itu. Karena Pelalawan itu banyak masyarakat hukum adatnya. Mengembalikan hak komunal masyarakat hukum adat terkait hak hutan hulayat. Kemudian menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melebihi HGU. Itu banyak sekali di Pelalawan itu. Kemudian menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Contohnya, kemana keuangan-keuangan perusahaan itu yang tidak tersalurkan kepada masyarakat? Banyak, itu CSR yang tidak sampai ke masyarakat. Itu salah satu contoh. Ini kita tekan ini supaya Pelalawan ini sejahtera. Yang kedua, konflik ada suatu korupsi berjamaah. Korupsi berjamaah ini kadang-kadang tidak masuk ke dalam keuangan negara. Contoh sekarang itu kasus PKS itu luar biasa itu. Izin usaha perkebunan dikonversi menjadi izin usaha hutan tanaman industri. Itu kan jelas itu. Tidak ada itu izin hutan tanaman industri itu. Nah, itu salah satunya. Ketiga, tanaman kehidupan. Ini RAPP kan kita tahu adalah perusahaan raksasa di Pelalawan itu. Tanaman kehidupan itu ada berapa persennya hak dari masyarakat sana, hak masyarakat tempatan. Mereka mengambil meraup keuntungan terus dari hasil bumi Pelalawan, tetapi apa yang mereka berikan kepada masyarakat Pelalawan? Ini banyak nih, banyak aliran sungai Kampar itu. Wah, itu luar biasa itu panjangnya. Apa yang mereka lakukan? Harusnya Pelalawan ini lebih sejahtera. Itu dia salah satunya. Jadi Pelalawan ini memang konsentrasi bagaimana menciptakan keadilan bagi masyarakat, kesejahteraan bagi masyarakat. Karena Pelalawan ini saya yakin adalah wilayah yang kaya. Karena sudah melalui kajian, mereka dapat dipecah dari Kabupaten Kampar. Kalau mereka tetap seperti ini terus, lebih baik mereka berinduk pada desa induk lagi. Mau kepada Kampar lagi ya Pak ya? Iya, tapi itu tidak akan mungkin lah. Karena Pelalawan saya yakin dari tahun ke tahun itu perkembangannya luar biasa. Tetapi masyarakatnya begitu-begitu saja. Nah, ini yang menjadi konsentrasi yang sangat penting. Itu dia. Nanti kita sambung lagi lah ceritanya.